Selanjutnya, pertanyaan terakhir, Nak. Silakan baca surat Al-Muzammil dari juz 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan syakila. Dah, cukup. Jadilah. Bagaimana Ibu? Apakah sahih benar? Terima kasih, Nak, ya. Masya Allah. Luar biasa, Adek Raisa. 2 pertanyaan. Nanti disiapkan oleh ibundanya hadiah terindah nanti ketika di rumah. Ya. Ica minta apa, Cah? Minta mobil? Minta duit? Minta apa? Ya, nggak mau ya. Nanti malu-malu, Ustaz. Nanti pengen di rumahnya pengen mobilan seperti itu ya. Atau boneka-boneka? Enggak ya, seperti itu ya. Ya. Bu Neti, sudah 1 orang kita tampilkan uji publik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Dari masih Dewan Guru ya. Dewan Satu Guru kali lagi, kesempatan. Para Dewan Guru mau bertanya. Di sini masing-masing ada nomor dada. Ada nomornya. Nomor urutnya. Yang di bawah panggung boleh ditanya nggak nih Ustadz Respian? Boleh, Silakan Pak. Bapak. Ya. Boleh di. Terima kasih. Ya, Pak. Saya minta ini ambil yang juz paling tinggi. Juz paling 6. tinggi. Juz 6. Anakku yang hafal juz 6 angkat tangan. Ya. Tessa ya. Tessa Ogami. Ananda Tessa Ogami. Saya baca 1 ayat nanti lanjutkan ya. Silakan berdiri, Nak. 1 ayat, silakan dilanjutkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Silakan lanjut ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa'ammal ladina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa rahmatin Wa fadlihi wa yahdihim ilaihim siratan mustaqima. Oke, bagus. Saya boleh tanya, itu di halaman berapa dalam Al-Quran? Halaman keempat di juz 6. Ya, halaman keempat di juz 6. Kalau urutan mushafnya Madinah, halaman 106. Baik, 1 pertanyaan lagi. Masya Allah, nambah lagi. Luar biasa. Kenapa saya tegang ya? Oh, jangan tegang. Saya yang tegang, bukan dianya. Ya, karena syarat Luar dari biasa. guru tahfidz, saya bukan guru tahfidz ya, cuman mimpin pondok saja. Oh, Saya iya. bersyukur sekali di sini disuruh mimpin pondok, tapi semuanya tersedia. Gitu. Luar biasa. Kepala TPA ada, kepala rumah tahfidznya ada, kepala MI, MTS, Alia. Saya hanya mimpin pondok pesantrennya. Masya Allah, tabarakallah. Namanya kelihatan keren, tapi nggak bisa apa-apa. Baik, karena syarat dari guru tahfiz, kamu hafal juz 1, 2, 3, dan 6. Tidak boleh meninggalkan juz 30, juz 29. Oke, ini sepakat ya.
Maka saya minta Anda membaca 3 ayat saja dari surat Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, cukup. Karena saya minta 3 ayat sudah dibaca sampai 5 ayat. Ini artinya terbukti bahwa anak kita mungkin Benar, Ustaz. hafal 6 juz tapi tidak meninggalkan juz 30, juz 29. Dan yang seperti inilah nanti insya Allah mudah-mudahan tamat aliyah bisa ke Mesir. Amin ya Allah. Tamat Amin. aliyah bisa ke Madinah. Amin. Amin. Terima kasih. Ya luar biasa. Terima kasih. Mama Nolah itu. Langsung terlepas mic ini Bu Neti. Ya juz 6 Bu Neti. Ya, Luar benar biasa. sekali ya. Saya minder juga sebenarnya sama anak-anak Iya. ya. Tapi kita harus ya Lebih semangat lebih juga semangat untuk lagi. membaca dan menghafal Al-Quran. Karena tidak hanya siswa saja ya yang menghafal Al-Quran, Benar. tetapi juga para pendidiknya juga Benar sekali. membaca dan menghafalkan Al-Quran. Benar sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut kita Lanjut sesi yang ya. ketiga, yang kedua Bu Neti Kami dari berikan kesempatan untuk wali murid ya untuk para bertanya. wisudawan untuk bertanya. Silakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, anak-anak yang berada di depan maupun yang ada di bawah panggung. Nomor urut 1 sampai 230. 31. Jangan 232 ya atau 233. Nanti kita Berarti- berdua masuk. Nah, Nah, ya. kalau kita masuk gimana? Ya wisudawan abadi. Iya, Benar? Enggak seperti wisudawan itu ya. Ya, Baik, kan? para wali wisudawan silakan untuk bertanya. Kami persilakan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak yang mau bertanya untuk para ananda, wisudawan dan wisudawati. Dari bapak-bapak ada nggak Mungkin yang mau bertanya? Bapak ya? Oh, Ya. dari Silakan untuk panitia di sana, Pak. boleh Ustadz maju ke depan. Ustadz Idham. Untuk bertanya. Ya. Silakan Bapak, nomor berapa yang mau Berapa? ditanya? Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi ada yang hafal 1 juz, Hmm. kayak 6 juz ya. Benar, Ya, Ustadz. Masya Artinya Allah. kalau juz 30 rata-rata hafal semua ya. Insya Allah. Insyaallah. Jadi saya minta teruskan saja dari setiap orang meneruskan. Saya akan baca awal surat Al-Infitor. Al-Infitor. Ya. Nah, dari mungkin Al-Infitor. yang ikhwan dari paling kanan terus lanjut 1 ayat sampai ke terakhir. Oh, Maaf Bapak, tapi kita batasi nih. Oh, ya. Hanya Iya. satu orang ananda Satu orang saja saja. ya ditunjuk ya. Karena para wali juga mungkin ingin bertanya. Kalau seperti itu akan menghabiskan waktu. Benar sekali, Pak. Ya, maaf sebelumnya ya Bapak ya. 1 orang saja ya. Satu Ya, orang. ditunjuk saja 1 orang. Nomor berapa ya? Nomor 5. Nomor 5. Ding ding. Ada nomor 5 di sini? Ya. Oh, di nomor lima. bawah. Di bawah. Silakan. Silakan untuk boleh maju ke depan, Nak. Cindy, Ananda Cindy ya. Cindy Ya. Desiani, ya. Maju ke depan sini, Nak. Di Angkat dulu mikrofonnya tangannya. Bu Neti. Ananda. Dibuka dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Destriani. Program hafalannya berapa juz? 6 juz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ingat ya juz 30? Masih ingat. Baik. Jangan grogi ya.
Cindy yang Sepertinya grogi. bukan sini yang grogi, saya yang grogi. Ya, sama aja. Saya juga. Ya, Cindy. Silakan. Tolong baca surat Al-Infitor. Al-Infitor dari ayat 1. Setelah itu stopkan saja oleh panitia sampai ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizun. Ya, cukup. Bagaimana, Bapak? Alhamdulillah. Sahih? Alhamdulillah, jayid jiddan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Takbir. Luar Ya, biasa. silakan untuk siswa ya. Bapak. Ya. Kamu apa Ustaz? Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya juga salah satu wali murid dari anak-anak kami juga yang mondok di sini dan kami titipkan di sini. Ya, saya nguji siapa ya? Siapa ya Pak lupa? Uji anak sendiri ya? Kalau Anak kita nggak sendiri. ada anak sendiri tidak apa-apa. Anak sendiri boleh. Mana Kais? Bagus. Waduh, Ya, luar biasa. saking beautifulnya ya. Gak Ya. kelihatan lagi. Oke, silakan berdiri, guys. Berdiri nak. Ah. Ya, juz 30 ya. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Surat apa nak? Surah Abasa, Surat Abasa. Artinya apa? artinya ia bermuka masam. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada wisudawan nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ada. Siapa? Ananda nomor 2, Ya. silakan berdiri. Naila Ananda Aulia. Naila Aulia. Anaknya Bapak? Bukan. Oh, bukan. Silakan. Sama Ananda M. Martin Lamjati. Oh, sama Ananda Martin. Oke. Ustadz Respian, tolong. Oh ya, Martin ya. 2 orang ya Ustaz ya. Iya, 2 orang sekaligus. Silakan Pak. Untuk Ananda M. Martin, tolong lanjutkan surat Al-Baqarah juz 1 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Pas. Juz 29 nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Pas. Surat apa itu? Al-Qiyamah. Sekarang sama adik yang ini untuk juz 30 ya. Sambung surat sekali aja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami tutup uji publik pada kesempatan siang hari ini. Karena keterbatasan waktu kita, ya, Bapak benar Ibu. sekali. Nanti kalau seandainya mau bertanya di lain waktu dan lain kesempatan, benar benar ini? Iya benar sekali. Kenal sekalian, alhamdulillah ujinya, alhamdulillah ya Allah. Tegang mereka, masya Allah ya. Baik, silakan semuanya berdiri. Kita akan mengadakan prosesi sungkeman kepada orang tuanya. Ya, ini adalah persembahan untuk para kedua orang tua wisudawan wisudawati. Benar sekali. Mana tuh? Nanti keluarnya ke panggungnya, ke bawah panggung jangan ini ya, tumbuh-tumburan. Nanti, iya seperti itu. Pelan-pelan, silakan temui orang tuanya dan langsung duduk ke tempat kursinya masing-masing. Ya, silakan anak-anak untuk bertemu orang tuanya. Kami beri waktu 5 menit ya. Dipercepat, sudah langsung duduk seperti biasa. Dan jika tetap jaga jarak, tolong protokol kesehatannya, maskernya dipakai, face-nya dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Ayah, bunda,
sedih, marah, gelisah. Kau damaikan dengan air kasih dan kasih sayang. Kau cucurkan segala keringatmu oleh raja. Kau ajarkan aku arti perjuangan.
tuanya, boleh di sungkeman sama orang tuanya. Bisa dipeluk, Benar. dicium ya. Boleh disampaikan kebahagiaannya anak-anak Masya sekalian. Allah, luar biasa. Jasa-jasa orang tua. Saya jadi kangen orang tua ini. Benar Bu, saya juga kangen. Juga berakhir pula acara uji publik kita pada siang hari ini. Oleh karena Dan itu, sebenarnya patut berbangga juga ya orang tua. Karena apa? Ada 3 amal yang tidak pernah terputus ya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal jariah, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Masya Allah. Barakallah. Baik Bu Niti, dosa lama-lama. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan MC dari Bu Rika. Oleh karena itu kita berdua undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari Benar kami. sekali. Akhir kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tahfizul Quran Yayasan Al-Azhar Center Batu Raja tentang hasil seleksi penetapan peserta wisuda Tahfizul Quran Yayasan Al-Azhar Center tahun pelajaran 2021. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama peserta wisuda Tahfizul Quran Yayasan Al-Azhar Center. Kedua, keputusan ini bersifat final dan mengikat. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Batu Raja pada tanggal 22 Juni 2021. Kepala Tahfizul Quran Joni Zulkonidi SIP. Peserta wisuda perempuan program hafalan 8 juz Tessa Ogami, putri dari Bapak Taufik Roland dan Ibu Eti Yusnita, kelas 8 dengan predikat Jayyid Jiddan. Program hafalan 7 juz Naila Aulia, putri dari Bapak Parsono dan Ibu Dia Magestu Setianingsi, kelas 10 dengan predikat Jayyid. Program hafalan 6 juz Trisa Winona Dewanti, putri dari Bapak John Erwin dan Ibu Jumihati, kelas 9 dengan predikat Jayyid Jiddan. Aldila Nurita, putri dari Bapak Ahyana Dinoto dan Ibu Khadijah, kelas 9 dengan predikat Jayyid Jiddan. Cindy Destriani, putri dari Bapak Firdaus dan Ibu Adrianti, kelas 11 dengan predikat Jayyid. Program hafalan 5 juz Lydia Puspita Sari, putri dari Bapak Budiono dan Ibu Jalila, kelas 10 dengan predikat Jayyid. Fikrotu Hoirunisa, putri dari Bapak almarhum Hendrawansa dan Ibu Nur Indah Nopianti, kelas 10 dengan predikat makbul. Program hafalan 4 juz Kaisa Aufa Anindya, putri dari Bapak Haji Kastawi dan Ibu Fatonia, kelas 7 dengan predikat Mumtaz. Resti Zahra Alia, putri dari Bapak Denny Supriyatna dan Ibu Fitriwati, kelas 9 dengan predikat Jayyid Jiddan. Raisa Rabeta Kolbaina,
putri dari Bapak M. Taufan Hasani, Magister Pendidikan Islam, dan Ibu Dr. Desi Oktarianti, LC-MPDI, kelas 3, dengan predikat Jahit. Cinta Amelia Putri, putri dari Bapak Rahmanuddin dan Ibu Winarti, kelas 10, dengan predikat makbul. Keisha Pradina, putri dari Bapak Muhammad Rudiansyah dan Ibu Sri Martini, kelas 8, dengan predikat Jahit. Program hafalan 3 juz. Lintang Alia Hanifa Zakira, putri dari Bapak Wandi dan Ibu Tuti Purwirosari, kelas 8, dengan predikat Mumtaz. Suci Mandasari, putri dari Bapak Hartono dan Ibu Jamila, kelas 9, dengan predikat Jahit Jidan. Nabila Artariani, putri dari Bapak Risdianto dan Ibu Indrayani, kelas 10, dengan predikat Jahit. Mayang Atika Sekar Kirani, putri dari Bapak Darwin Saputra, putri dari Bapak Sugeng dan Ibu Mustalima, kelas 9, dengan predikat makbul. Nazwa Aulia Az-Zuhri, putri dari Bapak Saifuddin Zuhri dan Ibu Pritamsia, kelas 8, dengan predikat makbul. Program hafalan 2 juz. Sipa Aryani Azahra, putri dari Bapak Sukriyadi dan Ibu Deti Fajriani, kelas 7, dengan predikat Mumtaz. Khalisa Labibatul Mukbihah, putri dari Bapak Imam Purdianto dan Ibu Kastini, kelas 11, dengan predikat Jahit Jidan. Zulfa Mardiani, putri dari Bapak Samudi dan Ibu Rani Asmasuri, kelas 7, dengan predikat Jahit Jidan. Rafika Agustiana, dengan predikat Jahit Jidan. Nazwa Ulin Nuha, putri dari Bapak Agus Aulal Bani dan Ibu Ani Rohaini, kelas 8, dengan predikat Jahit Jidan. Siti Humaira, putri dari Bapak Almarhum Surahman Busri dan Ibu Masrur, kelas 6, dengan predikat Jahit Jidan. Naura Helviana, putri dari Bapak Narso dan Ibu Ani Andriani, kelas 8, dengan predikat Jahit. Zahra Atira Khairunisa, putri dari Bapak Andi Febriansa dan Ibu Rizka Apriantika, kelas 7, dengan predikat Jahit. Vina Aprilia Az-Zahra, putri dari Bapak Kori Amha dan Ibu Marlia, kelas 8, dengan predikat Jahit. Binar Sapira, putri dari Bapak Muhammad Fauzian dan Ibu Nita Anggraini, kelas 8, dengan predikat Jahit. Fadila Anjani, putri dari Bapak Kamsan dan Ibu Nuramina, kelas 8, dengan predikat Jahit. Silvana Tahira, putri dari Bapak Imam Syahadat dan Ibu Ari Susanti, kelas 6, dengan predikat Jahit.
Alia Alfiola, putri dari Bapak Arlan Abe dan Ibu Yuni Soneta, kelas 8 dengan predikat Jahit. Ima Sepia Tehira, putri dari Bapak Idham dan Ibu Mary Martalena, kelas 8 dengan predikat Jahit. Seli Melianti, putri dari Bapak Suandi dan Ibu Leli Kurniati, kelas 8 dengan predikat Jahit. Fitria Nur Islami, putri dari Bapak Sunadi dan Ibu Jaria, kelas 11 dengan predikat Jahit. Selvi Novita, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Desmaneli, kelas 8 dengan predikat Jahit. Fitri Aulia Aisyah, putri dari Bapak Bustani dan Ibu Mas Hendriati, kelas 8 dengan predikat Jahit. Tiara Khairun Nisa, putri dari Bapak Jumani dan Ibu Anita Hartati, kelas 11 dengan predikat Jahit. Kamelia, putri dari Bapak Kayumi dan Ibu Kuna, kelas 8 dengan predikat Makbul. Khalila Putri Kirana, putri dari Bapak Teguh Wiono dan Ibu Susri Zona, kelas 6 dengan predikat Makbul. Pinka Al-Zafira, putri dari Bapak Alek Indra Wijaya dan Ibu Dewi Saptarianita, kelas 8 dengan predikat Makbul. Safitri, putri dari almarhum Bapak Zarnudi dan Ibu Asaro, kelas 11 dengan predikat Makbul. Program hafalan 1 juz. Anissa Rana Saiba, putri dari Bapak Hendra Trisaputra dan Ibu Priyana, kelas 7 dengan predikat Mumtaz. Natasha Putri Suwandi, putri dari Bapak Sugeng Hartono dan Ibu Wanti Andari, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Bunga Rilatifah, putri dari Bapak Muhammad Latif dan Ibu Ria Ulfa, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Alfia Kesha Zahra, putri dari Bapak Ridho Senjaya dan Ibu Risnawati, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Citra Agustin, putri dari Bapak Adran Nazori dan Ibu Erlinawati, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Edina Iga Fadian Zahra, putri dari Bapak Indra Gunawan dan Ibu Muji Rahayu, kelas 10 dengan predikat Jahit Jidan. Prima Amalia Pratiwi, putri dari Bapak Muhammad Yadi dan Ibu Nurmi, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Aulia Kesha Sabila, putri dari Bapak Hendriadi dengan Ibu Maya Eva Sari, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Sapa Alzena, putri dari Bapak Anton Sujarwo dan Ibu Sri Utami Pajarina, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Syaida, putri dari Bapak Sarifudin dan Ibu Mini, kelas 7 dengan predikat Jahit Jidan. Marhama Patiha Rizki Gunawan,
putri dari Bapak Faisal Arif Gunawan dan Ibu Meipida Himalini, kelas 3 dengan predikat Jahid Jidan. Dwi Andista Prodika, putri dari Bapak Adi Sera dan Ibu Muriana, kelas 7 dengan predikat Jahid Jidan. Azahra Nadisha, putri dari Bapak Heki Ferdiansa dan Ibu Desi Arisandi, kelas 7 dengan predikat Jahid Jidan. Disa Kahila Daifa, putri dari Bapak Ali Sodikin dan Ibu Eka Susanti, kelas 7 dengan predikat Jahid. Ayun Naziro, putri dari Bapak Amin dan Ibu Fatima. Natasha Ramadhani, putri dari Bapak Nur Pailin dan Ibu Susilawati, kelas 6 dengan predikat Jahid. Yuniar Atika Sari, putri dari Bapak Daryoto dan Ibu Puji Asi, kelas 10 dengan predikat Jahid. Zia Adora, putri dari Bapak Anti Saputra dan Ibu Yumi, kelas 2 dengan predikat Jahid. Akila Zafira, putri dari Bapak Octavianus dan Ibu Sri Merzarani, kelas 2 dengan predikat Jahid. Baiklah, kita lanjutkan prosesi wisuda. Peserta wisuda laki-laki, program hafalan 5 juz, Alpin Padilla, putra dari Bapak Sukiman dan Ibu Mela Setiawati, kelas 10 dengan predikat Jahid Jidan. Program hafalan 4 juz, Muhammad Martin Lamjati, putra dari Bapak Muhammad HM Masru Mutakin dan Ibu Kartini Wati, kelas 9 dengan predikat Jahid Jidan. Andika Pratama, putra dari Bapak Sahril Effendi dan Ibu Sri Rahayu, kelas 10 dengan predikat Jahid. Program hafalan 3 juz, Heri Shandi Pratama, putra dari Bapak Zarta Dinata dan Ibu Ade Herlina, kelas 8 dengan predikat Jahid Jidan. Ahmad Zaki Al-Ghifari, putra dari Bapak M. Ansori dan Ibu Ana Rosita, kelas 9 dengan predikat Jahid. Randy, putra dari Bapak Suprani dan Ibu Rosita, kelas 6 dengan predikat Makbul dengan predikat Mumtaz. Aris Febriansa, putra dari Bapak Arsani dan Ibu Siti Isropana, kelas 7 dengan predikat Mumtaz. Saifan Deliaga, putra dari Bapak Dwi Joko Susilo dan Ibu Siti Abana, kelas 8 dengan predikat Jahid Jidan. Rapid Al-Afla, putra dari Bapak Andi Irwan dan Ibu Eli Suryani, kelas 7 dengan predikat Jahid Jidan. Revan Ahmadani, putra dari Bapak Zulfaizar dan Ibu Rike Haryati, kelas 8 dengan predikat Jahid Jidan.
Wisnu Febriano, putra dari Bapak Heriadi dan Ibu Ermaini, kelas 11 dengan predikat Jahid Jidan. Muhammad Caesar Azmi, putra dari Bapak John Nali dan Ibu Misna Waris, kelas 8 dengan predikat Jahid Jidan. Haris Al-Farizi, putra dari Bapak Tommy dan Ibu Yesi Sulpayeni, kelas 9 dengan predikat Jahid. Mohon maaf, kami beritahukan kepada para tamu undangan yang membawa mobil dengan nomor polisi BG 1224 RY, tolong dipinggirkan karena menutupi gudang. Sekali lagi kami beritahukan kepada para tamu undangan yang membawa mobil dengan nomor polisi BG 1224 RY, tolong dipindahkan karena mengganggu. Farhad Kusumazaki, putra dari Bapak Susi Budianto dan Ibu Erpeni, kelas 9 dengan predikat Jahid. Ahmad Ropi, putra dari Bapak M. Abdullah dan Ibu Rusnani, kelas 8 dengan predikat Jahid. Kaisa Naufal Iqbal El Marzuk, putra dari Bapak Marzuki dan Ibu Rohani, kelas 8 dengan predikat Jahid. Mulkan Aziman, putra dari Bapak Muslim dan Ibu Jumyana, kelas 8 dengan predikat Jahid. Niko Hernanda, putra dari Bapak Hendra dan Ibu Haprida Deswati, kelas 8 dengan predikat Jahid. Iwang Surya Pranata, putra dari Bapak Karmeni dan Ibu Murti Ningsi, kelas 8 dengan predikat makbul. Aldo Chandra Putra, putra dari Bapak Perli dan Ibu Fitria Astuti, kelas 8 dengan predikat makbul. Naupal Zuan Dania, putra dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Amalia, kelas 8 dengan predikat makbul. Dava Nur Fariski, putra dari Bapak Erdi Hasib dan Ibu Santi Wahyuni, kelas 8 dengan predikat makbul. Empatan Koriba, putra dari Bapak Arvin Koldi dan Ibu Katerin Dewi Enda Dirgasari, kelas 12 dengan predikat makbul. Hafiz Al-Fatrik, putra dari Bapak Al-Torik Mandaki dan Ibu Fatmawati, kelas 9 dengan predikat makbul. Program hafalan 1 juz. Muhammad Haikal, putra dari Bapak Erlan dan Ibu Neti Kunaiti, kelas 8 dengan predikat Jahid. Fahri Arkan Rahadi, putra dari Bapak Dedi Rahadi dan Ibu Yeni Ferawati SE, kelas 4 dengan predikat Jahid. Muhammad Aziman, putra dari Bapak Ikhwani Akmal dan Ibu Sri Puryanti, kelas 2 dengan predikat. Beliau adalah orang tua bagi kita semua yang memberikan arahan dan inspirasi untuk kemajuan sekolah.
Semangat juang selalu menghiasi hari-hari. Tutur katanya selalu memberikan motivasi kepada semua sivitas akademik di Al-Azhar Center Batu Raja. Mohon berkenan kepada Bapak Muhammad Taufan Hasani MPDI untuk memberikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rasyidin Hasan MPDI. Ahlan wa sahlan fi Baitir Raja Oku Sedinding Sekundang. Berikutnya yang kami hormati Bapak Bupati Ogan Komering Ulu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Dr. Ahmad Tarmizi. Belakangnya tidak saya baca Pak karena panjang. Saya baca dokternya saja. Ahlan wa sahlan. Welcome to our Blue Campus. Beserta jajaran. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Oku yang berkenan hadir pada siang hari ini. Saya yang pertama ingat dengan Bapak Robi Vitergo. Ahlan wa sahlan. Ini dari wisuda kedua, sudah bersama dengan kami sampai hari ini wisuda ke-7. Kemudian juga ada beberapa anggota DPRD yang lain. Saya ucapkan selamat datang di Al-Azhar Center Batu Raja. Bapak Kapolres Oku atau yang mewakili, Bapak Dandim 0403 atau yang mewakili, kemudian para Kiai Haji Zulfan Barwan SPD MSI. Kemudian ada beberapa kiai-kiai yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ada guru kami Kiai Haji Ahmad Ramadan AR, ahlan wa sahlan, dari Yayasan Pendidikan Islam Batu Marta. Ada Bapak Ketua Basnas Oku, ahlan wa sahlan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Lurah. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus Sohibul Hajat, Bapak dan Ibu wisudawan dan wisudawati tahfizul Quran pada siang hari ini, dan beserta anak-anak sekalian. Saya rasanya grogi dan agak sedikit shock, Pak Gubernur, berdiri di sini kemudian berpidato di depan guru-guru kami. Ini seperti latihan muhadharah sebetulnya. Saya sedang dinilai oleh guru-guru kami, nilainya apa? Apakah jayyid jiddan atau makbul, jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sejarah dalam Al-Azhar Center Batu Raja. Di wisuda angkatan ke-7 akhirnya didatangi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak Bupati Ogan Komering Ulu.
Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tahun. Biasanya kegiatan ini digabung dengan acara Gebiar Al-Adhar Center. Tapi melihat jumlah wisudawan yang begitu membeludak, tidak bijak jika dilaksanakan bersamaan, maka kegiatan wisuda dilaksanakan secara terpisah dan dilaksanakan setelah pembagian hasil rapor. Maka karena kami di sini masih dalam tahap belajar, mohon maaf jika dalam penerimaan kami saya mewakili guru-guru yang ada di sini sekaligus yayasan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penerimaan kami masih ada yang kurang. Bapak Ibu, para wali dari wisudawan dan wisudawati, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Bapak Ibu sedang memanen apa yang Bapak Ibu tanam. Ada sebuah peribahasa, may yazra yahsul. Siapa yang memanen, siapa yang menanam, maka dia akan mengetam atau memanen. Di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu bisa mengantarkan putra-putrinya menyelesaikan hafalan Al-Quran. Di saat banyak anak-anak yang lain sibuk dengan game online, sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, putra dan putri Bapak Ibu bisa mengejar target hafalan yang telah dicanangkan. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu adalah pencapaian yang perlu diapresiasi. Dan acara ini tujuannya salah satunya adalah Bapak Gubernur untuk mengapresiasi pencapaian anak-anak kita yang sudah bersusah payah, berletih-letih untuk menghafal Al-Quran di masa pandemi yang tidak sangat kondusif ini. Maka terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta jajaran Bapak Bupati dalam kesempatan yang baik ini bisa hadir berbagi kebahagiaan dengan kami di tempat yang sama-sama penuh barakah ini, insya Allah. Kemudian kami perlu laporkan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati bahwa peserta munaqasyah tahfidzul Quran ini awalnya berjumlah 287 orang, gabungan dari siswa MI, MTS, MA, dan TPA. Ada beberapa anak kami yang sekolahnya di luar, di SMP atau di MTS luar, tapi mengajinya di sini. 287 siswa. Lalu yang dinyatakan lulus munaqasyah 239 siswa. Lalu yang mengikuti prosesi wisuda 234. Betul? 231. Namun demikian, meskipun tidak mengikuti prosesi wisuda, jika sudah dinyatakan lulus dalam munaqasyah, berhak mendapatkan sertifikat dari kepala tahfidz kami. Kemudian jika kita downgrade lagi ke bawah, kita turunkan, maka tingkat TPA menyumbang 16 wisudawan. Tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau SD menyumbang 20 wisudawan. Madrasah Sanawiyah atau MTS menyumbang 163 wisudawan. Madrasah Aliyah menyumbangkan 39 wisudawan. Ini adalah hari yang sangat berbahagia, baik bagi para orang tua maupun kami, para guru yang ada di sini. Inilah pencapaian yang perlu kita apresiasi. Kita mungkin belum bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk anak-anak kita, memberikan nominal, tapi setidaknya dengan mendudukkan mereka di tempat yang istimewa, kita datangkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ikut mendoakan mereka pada hari ini. Mudah-mudahan hafalan mereka akan menjadi simpanan investasi kedua orang tuanya, menjadi
bagian dari anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan para hadirin sekalian, jika kita bedakan lagi predikatnya, maka 11 siswa meraih mumtaz cum laude, 11 siswa. 57 siswa meraih peringkat jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Pak Gubernur tidak perlu saya terjemahkan karena nukallim bil arabiyyah menjadi khalas la utarjim maratan ukhra. Kemudian 105 siswa jayyid, alhamdulillah. Yang makbul itu berarti pas, cukup. 60 siswa. Izan Ustaz, al-mu'zam yani fi jayyid wa jayyid jiddan. Alhamdulillah. Al-maqbul yani min al-aqaliyat kata. Alhamdulillah. Perlu kami laporkan juga Bapak Gubernur dan Bapak Bupati bahwa lembaga kami berdiri dari tahun 2015, lembaga formal. Yaitu diawali dengan pendirian MTS, Al-Azhar Center. Lalu mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Oku di tahun 2016, 1 tahun kemudian. Di tahun 2018 kami mengajukan perizinan operasional untuk MI. Lalu dari pihak kantor Kementerian Agama mengusulkan mengapa tidak sekalian dengan madrasah aliyah. Akhirnya dengan dukungan para wali murid, para tokoh, saya sebut diantaranya Dr. Andes Fahmi Asnawi yang qadarullah dalam keadaan sakit belum bisa hadir pada hari ini. Kami mengurus perizinan operasional untuk 2 madrasah sekaligus di tahun yang sama, MI dan MA, di tahun 2018. Alhamdulillah Bapak Gubernur, antusias dari orang tua yang menitipkan putra-putrinya di lembaga kami sangat tinggi. Dan ini adalah ujian bagi kami. Ada beberapa lembaga yang diuji dengan murid yang sedikit, diuji dengan guru yang sedikit. Kami diuji dengan murid yang melimpah, guru yang melimpah. Kadang-kadang orang bisa lulus diuji oleh sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tidak enak, tapi gagal ketika diuji dengan sesuatu yang keberhasilan. Maka doakan kami, yayasan, guru-guru kami, selamat datang. Kami ucapkan kepada PLH Bupati Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Andes Edward Chandra, dan Ketua DPRD Oku. Ahlan wa sahlan di Al-Azhar Center Batu Raja. Bahwa kami sudah menerima siswa MTS dan MI serta madrasah aliyah, dan alhamdulillah 3 lembaga sudah terpenuhi kuotanya dan siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di bulan